Perkenalkan, nama saya Zulfa Laila Khairunisa, NIM 320201700004 dari Prodi S1 Kebidanan Universitas Muhammadiyah Kudus. Di sini saya akan menyampaikan satuan acara penyuluhan dengan topik KIE fertilitas dan infertilitas. Subtopik yang saya ambil ada pengertian, penyebab, pencegahan, pengobatan, dan KIE pola hidup dan seks. Sasaran yang saya gunakan adalah pasangan usia subur. Setelah mengikuti penyuluhan ini, diharapkan pasangan usia subur dapat mengerti tentang pencegahan dan pengobatan infertilitas primer, serta tujuan khususnya pasangan usia subur dapat mengerti tentang pengertian, penyebab, serta pola hidup dan seks. Metode yang saya gunakan adalah metode ceramah menggunakan media leaflet. Berikut materi yang akan saya sampaikan. Baik, materi yang akan saya sampaikan ada pengertian fertilitas. Pengertian fertilitas atau yang dikenal dengan kesuburan didefinisikan sebagai kemampuan alamiah untuk mendapatkan kehamilan. Namun, sayangnya kesuburan tidak datang dengan mudah untuk setiap orang. Tingkat kesuburan akan terlihat saat pasangan memiliki ketidakmampuan untuk menghasilkan kehamilan secara alami atau disebut infertilitas. Lebih dari 8 dari 10 pasangan di mana wanita berusia di bawah 40 tahun akan hamil dalam waktu 1 tahun jika mereka melakukan hubungan seks tanpa alat kontrasepsi secara teratur. Lebih dari 9 dari 10 pasangan akan hamil dalam waktu 2 tahun. Kesuburan bukan hanya masalah yang terjadi kesehatan wanita, baik pria maupun wanita dapat mengalami masalah ketidaksuburan atau infertilitas. Infertilitas dapat disebabkan oleh banyak faktor, mulai dari faktor kesehatan hingga gaya hidup. B. Infertilitas. Definisi dari infertilitas. Infertilitas adalah tidak terjadinya kehamilan pada pasangan yang telah melakukan hubungan seksual aktif secara teratur tanpa menggunakan alat kontrasepsi apapun atau alami maupun modern selama minimal 1 tahun. 5 pasangan mandul atau infertil adalah pasangan yang telah kawin dan hidup harmonis serta telah berhubungan seks selama 1 tahun tetapi belum terjadi kehamilan. Menurut statistik, kehamilan terjadi sekitar 80% pada tahun pertama, 75% pada tahun kedua, 50-60% pada tahun ketiga. Pada tahun keempat turun menjadi 40-50%. Sedangkan pada tahun kelima lebih kecil, antara 25-30%. Kedua, ada macam-macam infertilitas. Ada infertilitas primer dan infertilitas sekunder. Penyebab infertilitas dapat terjadi dari sisi pria, wanita, dan kedua-duanya pasangan. Disebut infertilitas pasangan bila terjadi penolakan sperma suami oleh istri sehingga sperma tidak akan bertemu dengan sel telur. Hal ini biasanya disebabkan oleh ketidaksesuaian antigen dan antibodi pasangan. A. Faktor wanita. 1. Endometriosis. Endometriosis adalah istilah untuk menyebutkan kelainan jaringan endometrium yang tumbuh di luar rahim. 2. Sumbatan saluran telur. Infertilitas dapat dikaitkan dengan gangguan pada organ reproduksi wanita, termasuk infeksi, penyakit menular seksual tertentu, sistitis, dan sebagainya. Ketiga, anoreksia nervosa. Anoreksia nervosa adalah suatu gangguan kejiwaan di mana seseorang atau umumnya remaja putri dan wanita muda enggan makan karena alasan yang tidak masuk akal, yaitu takut gemuk. Keempat, kegagalan implantasi embrio, tumor atau kista, kanker atau jaringan fibrosa atau fibroid polip, dan paparan radiasi dosis tinggi dapat menghalangi terjadinya implantasi atau penanaman sel telur yang telah dibuahi di dinding rahim atau marmi. B. Faktor pria. 1. Azospermia atau tidak dapat spermatozoa, mungkin akibat spermatogenesis yang abnormal atau perkembangan testis yang abnormal, kriptogismus atau terlambat turun. Orkitis akibat parotitis atau kerusakan duktus spermaticus oleh infeksi terutama gonorea. Kedua, oligosperma berkaitan dengan defisiensi spermatogenesis, temperatur dalam skrotum meningkat atau iklim yang panas, pakaian ketat,
varikolel. Dan ketiga, ada impotensi, mungkin bersifat psikologik, hormonal, berkaitan dengan ejakulasi prematur, ejakulasi retrograd, atau impotensi erektil. Keempat, sumbatan pada saluran vas deferens. Sperma terhalang pengiriannya dari testis ke seminal vesikel untuk diolah lebih lanjut menjadi cairan semen, sehingga semen yang dihasilkan tidak mengandung sperma sama sekali atau dalam jumlah yang cukup. Kelima, kegagalan menghasilkan sperma yang berkualitas. Penyebab terjadinya sperma yang buruk: 1. Cacat bawaan sejak lahir. 2. Kegagalan testis untuk turun ke skrotum sebelum pubertas. Ketiga, beberapa penyakit masa kanak-kanak dan penyakit lainnya. Keempat, pemaparan bahaya seperti sinar X, radioaktivitas, beberapa zat kimia dan zat beracun, dan gas karbon monoksida dari asap rokok dan knalpot mesin. Kelima, beberapa gangguan genital seperti jaringan, parut, atau varikolel yang dapat menyumbat saluran sperma, dan infeksi tuberkulosa pada prostat. Keenam, kondisi panas di sekitar testis atau biji kemaluan, misalnya karena pakaian yang terlalu ketat, obesitas, atau kondisi pekerjaan. Ketujuh, faktor fasilitas umum yang kurang tidak baik, misalnya kesehatan yang buruk, nutrisi yang tidak mencukupi, tidak berolahraga, merokok, dan minum alkohol yang berlebihan. Kedelapan, tidak melakukan hubungan seksual dalam waktu yang terlalu lama dapat menimbulkan sperma yang abnormal. 6. Usia. Berdasarkan penelitian yang ada, jumlah dan kualitas sel spermatozoa akan menurun ketika pria berusia di atas 50 tahun. Ketujuh, hormon. Adanya gangguan fungsi hormonal yang dihasilkan oleh kelenjar hipofisis seperti hipogonadotropin atau hiperprolaktin dapat menyebabkan infertilitas pada pria. 8. Penyakit autoimun. Adanya antibodi terhadap spermatozoa dapat menurunkan kualitas sel spermatozoa. 9. Ada faktor genetik. 10. Penyakit metabolik seperti diabetes mellitus dapat menyebabkan infertilitas pria. 11. Keganasan atau kanker juga dapat menjadi penyebab infertilitas pria. C. Faktor pola hidup. Ada beberapa gaya hidup, yaitu ada 1. Usia menikah. Usia dapat memberikan peran besar dalam menentukan kesuburan program hamil sebelum usia 30 tahun untuk wanita dan sebelum 35 tahun untuk pria. Kedua, ada nutrisi, berat badan, dan olahraga. Nutrisi, berat badan, dan olahraga yang tepat dapat mempengaruhi kesuburan. Ketiga, ada merokok. Merokok dapat memberikan efek negatif pada pria. Keempat, ada stres. Hubungan antara stres dan ketidaksuburan membentuk lingkaran setan yang saling berkaitan. 5. Pekerjaan. Terdapat beberapa pekerjaan yang melibatkan paparan bahan berbahaya bagi kesuburan seorang perempuan maupun laki-laki. 4. Pemeriksaan pasangan infertilitas. Adapun syarat pemeriksaan pasangan infertilitas adalah sebagai berikut. A. Istri berusia antara 20-30 tahun baru akan diperiksa setelah berusaha mendapatkan anak selama 12 bulan. Pemeriksaan dapat dilakukan lebih dini apabila 1. Pernah mengalami keguguran berulang. 2. Diketahui mengidap kelainan endokrin. 3. Pernah mengalami peradangan panggul dan rongga perut. 4. Pernah mengalami bedah ginekologi. B. Istri berusia 31-35 tahun dapat diperiksa pada kesempatan pertama pasangan itu datang ke dokter. C. Istri pasangan infertil berumur 36-40 tahun hanya dilakukan pemeriksaan fertilitas kalau belum mempunyai anak pada perkawinan ini. D. Pemeriksaan infertil tidak dilakukan pada pasangan infertil yang salah satu pasangan mengidap penyakit yang dapat membahayakan kesehatan istri dan anaknya. Beberapa pemeriksaan pada masalah-masalah infertil adalah, yaitu 1. Pemeriksaan mikroskopik. 2. Uji ketidakcocokan imunologik anamnesis. 3. Uji pasca senggama. 4. Uji in vitro. 5. Biopsi endometrium. 6. Histerosalpingografi. 7. Histeroskopi. 8. Pemeriksaan hormonal. 9. Laparoskopi diagnostik.
5. Diagnosis infertil pada wanita. A. Anamnesis. Anamnesis masih merupakan cara terbaik untuk mencari penyebab infertilitas. Faktor-faktor penting yang berkaitan dengan infertilitas yang harus ditanyakan kepada pasien adalah mengenai usia pasien, riwayat kehamilan sebelumnya, panjang siklus haid, riwayat penyakit sebelumnya dan sekarang, riwayat operasi, frekuensi koitus dan waktu koitus. Perlu juga diketahui pola hidup dari pasien mengenai alkohol, merokok, dan stres. Hal ini semua mempengaruhi terjadinya infertilitas. B. Pemeriksaan fisik yang dilakukan meliputi vital sign yang terdiri dari tekanan, nadi, pernafasan, suhu tubuh ditambah menghitung indeks massa tubuh. B. Pemeriksaan fisik yang dilakukan meliputi vital sign yang terdiri dari tekanan, nadi, pernafasan, suhu tubuh ditambah menghitung indeks massa tubuh. Pemeriksaan fisik yang dilakukan untuk mencari penyebab dari gangguan endokrin seperti jerawat, hirsutisme, kebotakan, acanthosis nigricans, gangguan lapang pandang, gondok, dan adanya ciri penyakit tiroid. Berikut materi yang saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.